Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM E1E023013. Kami di sini akan menjelaskan tentang alat alternatif penggunaan trawl dalam penangkapan udang. Tentunya kami tidak sendirian, terdapat beberapa teman kami di sini. Saya Farid Ramadhanil dengan NIM E1E023039 dan teman saya Nofriyadi Hamonengah Rahab dengan NIM E1E0233. Baiklah teman-teman, penggunaan alat alternatif untuk trawl dalam penangkapan udang adalah topik yang semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan konservasi ekosistem laut. Trawl, meskipun efektif dalam penangkapan udang, seringkali menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap dasar laut dan ekosistem sekitarnya. Oleh karena itu, eksplorasi dan adopsi laut penangkapan alternatif sangat penting untuk memastikan praktik penangkap yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun dampak negatif dari penggunaan trawl diantaranya kerusakan habitat. Trawl mengganggu struktur dasar laut, merusak terumbu karang, padang lamun, dan habitat bentik lainnya yang penting untuk kehidupan spesies laut. Kerusakan ini bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk pulih. Kedua, penurunan populasi udang. Penangkapan udang yang berlebihan dengan trawl dapat menyebabkan penurunan populasi udang, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan industri ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif untuk penggunaan trawl dalam penangkapan udang, yaitu beberapa alternatif alat penangkapan telah dikembangkan dan diimplementasikan dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Di sini ada beberapa alat alternatif. Yang pertama yaitu jaring gillnet. Gillnet adalah jenis jaring yang dipasang secara vertikal di air. Udang yang berenang melewati jaring ini akan terjebak di insangnya. Gillnet memiliki beberapa unggulan. Yang pertama yaitu selektivitasnya tinggi dibandingkan trawl. Gillnet lebih selektif dalam penangkapan target spesies. Kemudian meminimalisir kerusakan habitat. Gillnet dipasang dan diambil tanpa menyeret dasar laut. Kemudian yang kedua yaitu perangkap atau trap. Perangkap atau trap adalah alat penangkapan udang yang efektif dan ramah lingkungan untuk udang. Yaitu keunggulan perangkap ini yaitu selektivitasnya dan kualitas hasil tangkapan perangkap memungkinkan penangkapan udang dengan selektivitas tinggi dan mengurangi bits. Kemudian yang ketiga ada pancing udang. Pancing udang adalah jenis perangkap yang dirancang khusus untuk menangkap udang. Alat ini menggunakan umpan untuk menarik udang ke dalam spot. Keunggulan ini meliputi yaitu yang pertama selektivitasnya tinggi. Pancing udang hanya menarik udang sehingga spesies lain tidak terdapat. Kemudian ada konservasi habitat seperti perangkap lainnya. Pancing udang tidak menyeret dasar laut sehingga tidak merusak habitat bentik. Kemudian yang keempat ada beam trawl. Beam trawl adalah versi modifikasi dari trawl yang menggunakan rangka besi untuk menahan jaring di dasar laut tanpa menggunakan alat berat. Beam trawl memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu pengurangan kerusakan habitat. Beam trawl dirancang untuk meminimalkan kontak dengan dasar laut sehingga kerusakan habitat bentik berkurang. Kemudian juga peningkatan selektivitas. Penggunaan rangka besi memungkinkan selektivitas yang lebih baik dalam menangkap udang meskipun masih ada resiko. Kemudian yang kelima ada jaring angkat. Jaring angkat adalah alat yang dipasang di air dan diangkat secara vertikal untuk menangkap udang. Metode ini biasanya digunakan di daerah dangkal yang memiliki keunggulan sebagai berikut, yaitu dampak minimal pada habitat. Jaring angkat tidak menyeret dasar laut sehingga tidak merusak habitat bentik. Dan selektivitasnya metode ini memungkinkan penangkapan yang lebih selektif dan mengurangi resiko lainnya. Implementasi dan pengawasan. Penggunaan alat-alat alternatif ini memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan penangkapan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa langkah yang bisa diambil yaitu regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan regulasi yang mendorong penggunaan alat-alat alternatif dan membatasi penggunaan trawl di wilayah tertentu.
Regulasi juga harus mencakup standar untuk pengurangan deteksi dan perlindungan habitat. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Nelayan perlu diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai penggunaan alat-alat alternatif dan manfaatnya. Program pelatihan bisa mencakup teknik penangkapan yang lebih selektif dan cara menggunakan BRDS secara efektif. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan menguji alat-alat alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dukungan untuk inovasi dalam teknologi penangkapan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Implementasi regulasi harus disertai dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum untuk memastikan keutuhan. Penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan patroli laut dapat membantu dalam upaya ini. Dan yang kelima, kerjasama internasional. Masalah keberlanjutan laut bersifat global sehingga kerjasama internasional sangat penting. Kerjasama internasional sangat penting karena negara-negara perlu bekerja sama dalam berbagai informasi, teknologi, dan praktik terbaik untuk mengurangi dampak negatif penangkapan ikan dan udang secara global. Kesimpulan dari penggunaan alat alternatif untuk trawl dalam penangkapan udang adalah langkah penting menuju penangkapan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Alternatif seperti gillnet, perangkap, strip post, game trawl, dan live net menawarkan solusi untuk mengurangi betex dan kerusakan habitat. Namun, keberhasilan implementasi alat-alat ini memerlukan dukungan dari regulasi yang ketat, pendidikan dan pelatihan untuk nelayan, penelitian dan pengembangan teknologi yang baru, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, industri perikanan, dan komunitas internasional, kita dapat mencapai praktik penangkapan udang yang lebih dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan generasi mendatang.